Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih berterus bersama kami, saya Herso Benarif. Dan saya Agibita tentu saja, dan Ya. kita akan membahas sesuatu Oh yang iya, update. jelas ini yang paling rame Mbak Agi yang diomongin sama sejak kemarin yang diancam oleh para netizen mau dinepalkan itu KPU itu akhirnya nyerah juga dia ya. Ya itu seru banget memang kalau kita amati netizen dan bukan hanya netizen kok banyak juga kalangan-kalangan kan kalau kita ngomongin netizen tuh sekarang jangan dianggap netizen alay ya Mbak, ini juga banyak Mhm. orang-orang yang Ya, punya reputasi cukup bagus dan menyerukan soal itu para pilih tokoh, ya. ya. Ya, dan Mhm. saya lihat sih mereka juga tidak cukup berhenti dengan hanya dengan hanya mencabut aturannya. Ini banyak juga yang minta agar Iya, tetap mengundurkan diri atau dicopot karena dari betul, sini saja mereka udah tahu bahwa ini nggak akan, ini jelas KPU yang tidak akan berpihak gitu pada, betul. dan orang melihatnya ini kaitannya ya dengan keluarganya Jokowi, dan saya kira nggak terlalu Mhm. berlebihan karena mereka ini Mhm. kan dulunya adalah panitia seleksinya kan di eranya Jokowi juga Mbak Agi. Iya. Jadi ya Mhm. jadi dan kita Betul. tahulah orang yang bisa terpilih menjadi komisioner di KPU itu orang yang tidak independen. Itu udah Mhm. pasti gitu ya. Iya. Kalau Anda Mhm. independen Anda nggak akan terpilih. Kecuali kalau KPU yang awal-awal dulu ya, awal-awal dulu waktu itu masih masih cukup bagus. Tapi kalau sekarang dipastikan mereka kalau tidak, yang paling besar pasti stakeholdernya istana, dan yang kedua partai-partai politik gitu yang mereka Mhm. tuh cek satu persatu pasti ada mereka itu afiliasinya dengan partai politik ini atau dengan istana, itu jelas seperti itu. Atau dengan organisasi tertentu Iya, yang dengan berpihak organisasi. kepada Nah, Jokowi. makanya sebenarnya kalau kita nanti bisa dorong ini untuk diberhentikan semua, itu dibentuk panitia, Mhm. diulang lagi di panselnya, ya harusnya Pak Prabowo tentu bisa membentuk panitia yang pansel yang lebih independen gitu ya, jangan, Betul. kan ini warisan Pak Prabowo lah, ngapain mau bikin terus mau berkuasa seumur hidup seperti kayak Jokowi, kan enggak gitu. Ini yang kita Mhm. harapkan gitu Mbak. Jadi saya kira jangan dianggap bahwa dengan pengunduran dirinya itu selesai, tapi masih harus Mhm. ada langkah-langkah lebih lanjut. Oke, nanti kita bahas itu ya Mbak Agi, tapi kita update dulu ya. Kemarin kan kita Iya. membahas soal ini, soal Zita Anjani utusan presiden Mhm. yang Mhm. katanya sih milih nge-gym ketimbang ketimbang dia hadir menyampaikan keynote speaker. Keren banget loh. Keynote speaker di di acaranya, seminarnya Magister Manajemen Pariwisata gitu ya. Oh, itu kan sangat Iya, yang terhormat itu ya. betul-betul orang berilmu di Ya, bidangnya ya, kan? iya, iya, iya. Dan ini update-nya itu ternyata sekarang malah ada desakan mundur dari para ikatan alumninya Magister Manajemen Unpad itu agar presiden itu mencopot Zita Anjani sebagai utusan khusus presiden karena dianggap ya tidak Ya. layak dia menduduki jabatan itu. Itu update-nya seperti itu Mbak Agi. Iya ya, betul. Setuju sekali itu seruan dari Magister Manajemen Kepariwisataan dari Unpad Universitas Pajajaran, yang kita tahu di situ banyak orang berilmu begitu, dan kemudian sudah pasti ya kalau di situ berarti ada yang S3-nya dari kepariwisataan, bahkan mungkin ada profesor juga di situ, di acara yang digelar secara publik, mengundang tokoh publik, pejabat di situ, dan kemudian ternyata hanya dipermalukan seperti itu. Jadi ini bahkan si Zita Anjani ini sendiri, kita melihat kapasitasnya di bidang kepariwisataan itu apa sih jejaknya gitu kan, kita tidak melihat jejaknya selama ini sebagai tokoh pariwisata, atau dia memiliki ide-ide yang brilian mengenai pariwisata. Di DPRD DKI Jakarta juga kita belum menemukan ketokohannya begitu di bidang apa, tiba-tiba menjadi utusan khusus begitu yang setara setingkat menteri, dan kemudian perilakunya seperti ini Pak Prabowo, jangan sia-siakan uang pajak kami. Bayarlah kepada orang yang betul-betul profesional, angkat yang profesional, memang memajukan bangsa ke pariwisataan, karena negara-negara tetangga kita semuanya ini salah satu devisa terbesarnya Eh, sudah dari bidang pariwisata. Kita betul-betul ketinggalan Ya, padahal jumlah Malaysia aja penduduknya ya jauh lebih potensinya Mbak ya, banyak. ya. Malaysia misalnya. Itu Iya, hampir betul. negaranya negaranya lebih seberapa? Penduduknya kan 1/10 kita dan sebagainya. Tapi wisatawan mancanegara yang datang itu udah Iya, hampir sama dengan jauh lebih kita. banyak. Ya, Mhm. hampir sama ya, atau lebih banyak ya. Saya pokoknya Iya, kalau jumlah dibandingkan kalau dibandingkan persentasenya, dari dengan persentase sih lebih. iya, dari prosentasenya lebih Ya, banyak Mas Ersno. ya, Sedangkan seperti Thailand saja sedang terjadi pergantian kepemimpinan, sedang ada demo, iya, itu nggak terpengaruh pariwisata ya, tetap ya, ya, nggak ya. pengaruh. Iya, Ya, ya, ya. Itu gede banget kalau Thailand, gede banget. Tapi
kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya kan potensi wisata kita kan jauh lebih lebih beragam, tapi kenapa kita ya cuman gitu-gitu aja. Jadi ya memang ini pemerintah jadi nggak boleh asal-asalan gitu, staf putusan khusus pariwisata yang seperti itu, menteri pariwisatanya seperti itu, ya berat kita situasinya kalau kayak gitu ya. Oke, Betul. kita balik ke soal pernyataan dari Muhammad Afifuddin ya, ketua KPU yang akhirnya mencabut itu. Kita simak dulu ya ininya ya, ketika dia mengumumkan kemarin ya, Mbak Agi. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Teman-teman sekalian, demikian konferensi pers atau pernyataan media yang kami bisa sampaikan sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Afifuddin. Dari kemarin juga orang udah ngingetin itu semua, tapi tetap menurut saya nggak masuk akal ini keputusan itu, Mbak, ya. Sama sekali tidak masuk akal. Kita sekarang posisinya saja deh. Ini mungkin banyak orang yang baru tahu, oh itu ternyata penggantinya Hasyim Asyari. Karena orang banyak yang tidak mengenal Afifuddin ini, Mas Hersu. Sehingga banyak yang cari-cari dia itu backgroundnya apa sih gitu, prestasinya apa. Ini negara besar loh. Salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia dan dengan tingkat kesulitan melakukan pemilu itu yang lebih sulit daripada negara lain karena kita banyak sekali pulau-pulau terpencil, banyak sekali sungai-sungai, kita membentang gitu ya dari timur ke baratnya itu kalau seandainya di negara lain udah jadi berapa negara. Nah sementara sosok ini orang yang kita tahu termulah ini dipilih panselnya, panitia seleksinya pada saat Jokowi masih menjadi presiden dan ternyata kan fail, Mas Hersu. Failnya dalam arti banyak sekali skandal di KPU itu, tidak hanya KPU daerah tapi juga yang terutama KPU Jakarta sampai kemudian bahkan dilengsarkan gitu Hasyim Asyari sebagai KPU pusat maksudnya ya. Masuknya KPU pusat. Jadi ya apalagi sekarang diganti dengan orang ini yang saya tadinya berharap ini orang dari paling tidak orang hukum begitu ya, orang hukum terus kemudian orang yang sudah memiliki banyak jejak. Ternyata kalau kita melihat ke belakang ya jejaknya banyaknya ya mungkin sebagai aktivis ketika dia masih menjadi mahasiswa di UIN Jakarta ya, Syarif Hidayatullah, dan kemudian dia juga aktif di organisasi saja kan, kalau itu kan ribuan bahkan jutaan mahasiswa lainnya juga aktif di organisasi. Dan saya berharap dia misalnya ahli hukum tata negara atau apa yang sehingga mengetahui begitu posisi dia itu sangat-sangat tinggi, tapi ternyata tidak gitu. Nah orang yang semacam ini didudukkan menjadi ketua KPU pusat, bahkan Pak Muhammad Taufik ya salah seorang pengacara dan ahli pidana dan ketua umum organisasi ahli pidana Indonesia itu juga dia bahkan sangat keras Mas Hersu menilai sosok dari Afifuddin ini, mengatakan bahwa tidak ada terlihat wajah pintarnya, pandainya begitu ya. Jadi ya sorry to say, Anda itu kan tokoh publik. Kalau seandainya ini mungkin wah itu rasis, wah itu enggak, karena kita memang pengen orang pintar, orang yang nantinya akan kan banyak sekali nanti akan ada sengketa, banyak sekali yang keputusan-keputusan yang hanya dalam pintar ya, punya integritas yang kuat ya kan tarik menarik yang sangat kuat. itu kan berkeras sekali di situ gitu.
Iya, tidak bisa ditekan ya. Ya, Terus kemudian juga tidak hanya dirinya, keluarganya pun juga harus siap, anaknya, istrinya apa dan kita tidak melihat catatan itu pada ya. dirinya. Ya kalau Hanya mereka ini kecuali kan pasti jalurnya ke Pak Pratikno karena waktu itu Mensesnek ya Pak Pratikno betul. ya pasti ke situ Mhm. jalur-jalurnya semua itu gitu. Iya, ya, yang jelas adalah dia yang nantinya akan membela Jokowi dan Ya. ini masih terus apa namanya orang yang sama ini masih terus menjabat ketika pemerintahan sudah berganti. Ya inilah hasilnya. Walaupun dia mengatakan bahwa keputusan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Jokowi. Ini di dalam beberapa Apa apa urusannya kalau dokumen. nggak dengan ya apa urusannya kalau nggak dengan Pak Jokowi? Ya, gini. Iya betul. Dan di dokumen-dokumen itu diantaranya ijazah dan itu yang disorot bahwa ijazah tidak boleh dilihat. Kok aneh sekali ijazah tidak boleh dilihat. Coba orang daftar jadi satpam aja ijazahnya dilihat. Aduh, Dan, ini dan kocak juga kan speechless soal ini. laporan harta kekayaan juga Mbak. Laporan harta kekayaan yang Betul. tidak boleh. Padahal itu justru di KPK itu justru disediakan dan dengan mudah diakses oleh publik untuk mengontrol para Iya, pihak. Jadi ini betul. memang Jadi orang ini memang integritasnya ini hmm, sama sekali tidak hanya dipertanyakan, tapi kalau menurut saya memang ya nihil integritasnya dalam hal ini karena sudah jelas afiliasinya kepada keluarga Solo ya. atau kepada pihak tertentu atau kalau misalnya enggak keluarga Solo tidak pernah memerintahkan begitu dia kan mengatakan bahwa dari membuat keputusan itu soal peraturan KPU di mana merahasiakan beberapa dokumen ada 16 apa namanya 16 soal itu dan kemudian dia mengatakan bahwa sekarang ketika itu dibatalkan tidak ada pembicaraan dengan DPR sama sekali, tidak ada pembicaraan dengan istana. Jadi ini murni adalah keputusan internal setelah melihat begitu banyaknya protes dari masyarakat begitu ya. Iya. Nah, kok nggak Kok dikaji nggak dari dulu? Sejak awal kok nggak dikaji. aneh banget, Apa luar tujuannya? Kan biasa. gini, sekarang ini proses pemilunya sudah selesai juga. Nggak ada kepentingan orang untuk mengakses data-data calon presiden dan calon wakil presiden itu kecuali yang sekarang sedang berurusan dengan Jokowi dan Gibran kan Hukum, gitu. ya. Tiba-tiba apa urusannya sekarang dia tiba-tiba bikin keputusan itu kan nggak masuk akal gitu. Dan kalau toh kemudian dia membuat 16 pengecualian yang nggak boleh dibuka kepada publik dan banyak juga diantaranya yang konyol gitu. Saya kira itu cuma supaya untuk mengkamuflase, oh nggak sekedar ijazah saja kan, kalau cuma ijazah saja kan itu akan terlalu nyolok gitu loh. Betul. Saya kira makanya saya pikir nggak cukup kalau dia hanya membatalkan itu, dia harus mundur sebagai Iya, harus. ya. Dan itu satu Harus paket harus ya, ada itu. tidak hanya ketuanya, tapi satu paket itu harus di. Iya, dan orang-orang yang berdiri di belakangnya ya, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, tidak terlihat meyakinkan untuk menyelenggarakan sebuah hajatan nasional yang demikian besarnya memakan biaya puluhan triliun, bahkan mungkin yang akan datang bisa jadi mencapai ratusan triliun begitu. Dan apa ia berani dia melawan orang-orang yang menekan dirinya dengan ya kata Pak Taufik dengan wajah yang seperti itu gitu yang untuk hal yang sangat soal informasi keterbukaan publik saja dia tidak paham padahal itu ketika kemarin Pilpres tahun 2024 saja itu kan banyak sekali sidang di komisi tersebut komisi informasi publik itu Mas Hersu bahkan ada beberapa yang sudah diputuskan pun tidak dijalankan kan seperti itu dan KPU ini memang perannya besar sekali untuk membuat peraturan-peraturan yang tiba-tiba sudah dia terapkan saja begitu tanpa dia berkonsultasi dengan para pihak semuanya dengan DPR misalnya dan dia sendiri kan juga digugat berkali-kali gitu tapi ini sepertinya memang kalau kita melihat tone deaf istilah sekarang tuh ya ya udah budek aja gitu orang ngomong apa gue budek aja toh nanti juga berlalu toh nanti juga diterima mungkin harapnya seperti itu jadi semacam cek ombak. Tapi kayaknya kasusnya lain sekarang ini ya. Tentu saja yang ini kalau lihat kemarahan publik itu yang akan terkena pemerintahnya Prabowo loh. Itu kenapa? Ya. Saya kira faktor itu yang membuat kemudian dia nyerah. Kalau pemerintahnya masih pemerintahnya Jokowi, mereka nggak akan peduli itu, Mbak Agi. Iya, Jokowinya juga akan ya oke saja. Saya tidak mau intervensi itu kan kewenangan KPU. Saya rasa begitulah. Ya. Ngeles. Karena ini pemerintahnya Prabowo dan kan dia harusnya sensitif ya situasi sekarang ini kan sedang belum reda sebenarnya kemarahan publik itu karena hari ini kan ojol dan mahasiswa juga akan turun ke jalan lagi hari ini besar-besaran juga kan rencananya ya. Terus kemudian, ya
Dan tetangga-tetangga juga sedang bergolak, ada di Nepal, ada di Betul. Timur Timur juga soal kendaraan baru DPR, dan makanya ya netizen kemudian memilih harus dinepalkan ini kan begitu bahasanya itu. Dan kalau terjadi pergolakan seperti itu yang rugi pemerintahnya Prabowo. Enak aja gua nggak dapat apa-apa, lu belain si Jok, gue yang kena kan kira-kira gitu nanti. Iya, iya, betul Mas Ersu. Ini orang sama sekali tidak. Ya, mungkin karena ketika masa Jokowi, kita lihat bagaimana proses pemakzulan lah ya itu kepada Hasyim Asyari ketika itu kan prosesnya panjang Alot, sekali Mas Mbak. Kan Ersu. dia sebenarnya kan Alot. kasus yang awal dia nggak lolos dia. Kan Betul. bukan sekali itu dia kan. Bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada kasus soal perselingkuhan, kasus apa-apa dan sebagainya. Itu semua lolos. Jadi dia mungkin masih merasa bahwa dunia ini masih baik-baik saja. Jokowi masih memegang peranan gitu ya, masih pegang KPU, masih pegang MK, masih pegang kejaksaan, masih pegang KPK. Mungkin dipikirnya seperti itu. Mau tidak mau rakyat berpikirnya seperti itu. Saya membaca di media sosial, aduh, sama sekali sudah tidak ada penghargaan dan kepercayaan. Jadi dikhawatirkan kalau orang-orang ini tetap ada di dalam KPU, maka Pilpres, Pilkada dan sebagainya belum berlangsung pun, Pileg belum berlangsung pun, orang sudah apatis, orang sudah pesimis melihat ini. Karena yang menyelenggarakannya orang-orang itu begitu. Yang hal kecil saja soal informasi keterbukaan publik, bagaimana peraturan KPU ini kan jauh di bawahnya undang-undang. Mereka melanggar undang-undang dan mereka tidak paham. Ini Melangkahi undang-undang juga karena ya. bertentangan dengan undang-undang komisi keterbukaan informasi publik, keterbukaan informasi publik kan gitu. Betul, iya itu sangat-sangat bertentangan dengan itu dan itu ceto welo-welo Mas Ersul. Kalau yang namanya kita kalau di daerah itu kan ramai banget ya, pemilihan wali kota, pemilihan bupati apa dan sebagainya itu berbagai prestasi. Dia pernah mewakili misalnya daerah itu ketika waktu masih muda, dia tuh pernah menjadi juara ini apa. Itu semuanya itu berlomba-lomba diinformasikan kepada publik. Nah, sekarang dengan aturan itu hendak dicegah begitu kan? Ya, termasuk Hanya riwayat hidupnya nggak boleh ya. termasuk itu kan, wih aneh sekali gitu. Hanya demi satu keluarga ini, hanya demi walaupun dia ngeles bilang bukan demi Jokowi, sudahlah kita tahu ini para termul ini yang memiliki ide gila seperti ini. Kita sedang menuju ke arah demokrasi. Demokrasi ini hanya seorang Afif Fudin dan juga teman-temannya ini tiba-tiba mau dipangkas, ditusuk begitu saja. Luar biasa. Jadi saya yakin juga pasti netizen juga tidak akan berhenti sampai dia Enggak Mas Ersu, tetap masih marah kok kalau Ya, saya ya. lihat. Ini sudah dicabut, mereka tidak hanya ingin peraturannya dicabut, orang-orangnya dicabut juga dari KPU begitu. Ya. Oke. Selain ini apa kita topik tunggal aja atau ada topik lain yang mau kita bahas? Oh iya, kemarin itu sidang pertama Oh, ada kaitannya dengan Jokowi juga ini ya. ini ada kaitannya juga. Ini sidang pertama yang di Solo, yang gugatan Yang dua alumni UGM itu ya. Betul, dua alumni UGM itu yang menjadi Mas Hersu menjadi pengacaranya lagi-lagi Pak Muhammad Taufik. Dan kita tahu kalau Pak Muhammad Taufik ini dia sudah pokoknya heboh lah ya, pagi-pagi dia sudah live gitu memberitahukan bahwa hari ini akan dimulai dan yang menjadi ini Mas Hersu keterkejutan juga, dan ternyata yang menjadi menjadi hakimnya kan ada 3 orang hakim. Itu adalah hakim yang sama yang menyidangkan gugatan Pak Taufik yang lalu, yang kemudian mengatakan mereka tidak berwenang. Nanti kalau gitu dia akan saya nggak berwenang lagi. Iya luar biasa. Ini juga tone deaf juga ini. Aduh. Dia berpikir bahwa Pak Taufik dan kawan-kawan ini orang yang mudah menyerah begitu ya kan, kita tahu jejaknya selama ini seperti apa, ini orang nggak ada takutnya sama sekali gitu. Jadi akhirnya alumni UGM itu yaitu Bangun Sutoto dan temennya begitu, namanya Top Tavan ya, ini keduanya alumni UGM dari Visipol, yang satu lagi dari mana pokoknya
apa namanya, kakak kelas, adik kelas, dan dua-duanya adik Akuntansi ya kelas. kalau tidak salah yang satunya. Saya lupa yang Kalau ada. tidak salah akuntansi ya Mas Irsu ya. Ya ini akhirnya mereka meminta supaya 3 hakim itu diganti begitu. Mereka nggak Oh ya mau. percuma Mbak kalau nggak diganti. Ya iya, Nggak sudah ketahuan. tahu hasilnya sebelum bersidang, ngapain bolak-balik begitu ya. Ini nama hakimnya adalah Putu Gede Haryadi sebagai ketua, dan Sutikno dan Fataroni itu sebagai hakim anggota. Kok ya tiga-tiganya begitu? Sementara mereka kemarin sudah memutuskan untuk sidang yang hampir sama. Iya, iya. Dan tiga-tiganya dipasang untuk sidang yang serupa begitu. Ini aduh, apakah ada yang mengatur, pertanyaan begitu, ataukah mereka mengatur diri sendiri saking saking apa namanya, untuk melindungi Jokowi atau apa? Ini kan ketua pengadilan ya Mas Irsu, biasanya mengatur Yang menentukan rotasi ketua pengadilan. Ya. gitu. Iya. Ini ketua pengadilannya ini, aduh, Pak, jangan sampai loh. Jangan sampai, kalau saya melihat seperti ini netizen Indonesia ini kan Oh sangat iya, kreatif. bisa dikulik-kulik ini nanti. Iya, betul. Jangan sampai Anda didoxing begitu. Siapa sih ketua pengadilannya, sampai dicari. Yang saya ingat itu apa, di Jakarta Timur ya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ketika menyidangkan siapa, HRS apa kalau tidak salah, itu dalam jangka waktu hanya pada hari yang sama itu disidangkan sudah langsung beredar anaknya siapa, istrinya siapa. Prihatin kita melihatnya, tapi ya melawan Jangan keterlaluan ketidakadilan. juga gitu ya. Iya, melawan ketidakadilan itu akhirnya tangan-tangan underground ini sangat-sangat kreatif, berkarya seperti itu begitu. Jangan ini deh, jangan tawelo-welo, jangan mengabaikan dan underestimate terhadap pihak lain yang seolah-olah pihak lain itu bodoh, lebih bodoh dari kita. Kita harus selalu melihat orang lain itu setidaknya, malah kalau saya merasa orang ini sepertinya lebih pandai dari saya, orang ini lebih tahu dari saya. Setelah kita bercakap, kita ini baru kita tahu, kita bisa mensejajarkan apa, kalau berbicara kan kita berusaha untuk memakai bahasa yang selevel, pengetahuan selevel misalnya seperti itu. Lah ini sudah tahu yang dihadapi siapa begitu, kok malah justru memasang hakim-hakim yang sudah menolak gugatan sebelumnya. Iya. Oke, Mbak Agi, saya kira kita ngomongin soal itu saja ya, soal Mulyono dan Termul ya. Betul. Iya, jadi ini bikin waspada ya. Ternyata Termul ini yang memang masih kuat. Selagi mereka masih menjabat, mereka belum pensiun, mereka masih dipakai dan tidak ada ketegasan gitu. Ya, mereka masih terus bergerilya. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Arsbono Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.